dia memang sholat, dia puasa, dia mengeluarkan zakat, ngaji Al-Quran, tapi ketika dagangannya tak laku, bingung dia cari orang pintar, paranormal, berkawan. Gimana tuh Pak Ustadz? Ketika dia berdagang, dulu dia dagang bakso, kemudian setahun 2 tahun rame, datanglah tukang bakso yang lain, tersaingi rupanya, kalah dukun. Akhirnya dia datanglah ke dukun. Na'udzubillah min dzalik. Kata si dukun, kamu harus potong kambing, kepala kambing. Itu jin zaman dahulu Pak, hantu zaman dahulu pakai kepala kambing. Sekarang hantunya tensi semua. Cukup teri goreng sudah mau dia. Emang ada hadis Rasulullah? Ada. Man atakahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, siapa yang datang ke paranormal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan dukun, membenarkan paranormal, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman wa lailatan, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi gimana mereka kok bisa datang ke dukun Pak Ustadz? Bekerja sama. Emang bisa diberikan kekuatan setan? Iya. Setan itu dilaknat sampai hari kiamat kata Allah. Tak masalah ya Allah, saya tuh dilaknat sampai hari kiamat. Kenapa? Yang penting doa saya diterima. Berdoa setan. Apa doanya? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan saya kekuatan. Terimalah doa saya ini, berikan saya kekuatan menggoda manusia ila yaumin yub'atsun, sampai manusia itu dibangunkan kembali. Jadi jangan dikira Ustadz Nuruddin yang sudah ceramah tak ada setan. Bisa dimasukkan setan. Karena setan masuk ke manusia bukan lewat mata, bukan lewat kuping. Di mana Pak Ustadz? Yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka itu mengganggu manusia, yuwaswis, meragukan pikiran manusia lewat hati manusia. Innas syaitana majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke aliran darah. Kalau orang yang sudah sholat, kalau orang yang sudah puasa, kalau orang yang sudah rajin tahajud, cara menggoda setan bukan nyuruh, wah sudahlah tak usah tahajud, sudahlah tak usah ngaji kajian subuh. Bukan seperti itu. Karena setan tahu kalau aku suruh orang ini tak sholat, tak bisa. Dia sudah terbiasa ikut kajian subuh. Bapak nih kalau sudah ikut kajian subuh, sudah merasakan nikmatnya. Meskipun ngantuk-ngantuk, senang saya Pak Ustadz, karena saya sudah terbiasa. Sama dengan Bapak terbiasa minum kopi. Kalau tak minum kopi, pening dia. Sama dengan Bapak terbiasa rokok. Kalau tak ngerokok, tak semangat Pak Ustadz. Padahal bagi orang yang penyakitan, rokok mematikan. Tapi bagi orang itu, rokok menyehatkan. Saya tak bilang rokok haram, terserah. Kiai saya pun kadang merokok. Jangan dulu haram. Makruh Pak Ustadz. Jadi kalau orang sudah terbiasa nih, setan terbiasa nengok orang sholat, tak bisa dia, janganlah sholat. Bukan seperti itu caranya. Gimana setan itu menggoda orang yang sudah rajin sholat? Walakim fit tahris. Dirasuki oleh setan hatinya, ditanamkan permusuhan. Memang dia sujud, tapi sesama jemaah dia tak akur. Ditanamkan permusuhan, iri, dengki, dendam, males, nengok mukanya mau muntah saya Pak Ustadz. Lebaran biasa Pak Ustadz, lahir batin. Tapi habis lebaran mau muntah lagi nengok mukanya Pak Ustadz. Padahal sama-sama sujud, padahal sama-sama puasa sunnah. Itu cara setan. Jadi setan itu bukan menggoda manusia. Nah, orang yang bekerja sama dengan setan, adakah Allah menyampaikan? Iya. Di surat Al-Jin ayat 6. Bapak bisa buka Al-Jin 6. Apa kata Allah? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada sekelompok laki-laki dari manusia datang ke jin bekerja sama, ya'udzuna birijalin minal jinni, bekerja sama dengan jin. Fazadahum rahaqa, maka mereka bersama-sama melakukan dosa karena bekerja sama. Bagaimana cara bekerja sama mereka? Si dukun ini sudah kerja sama, di dompet itu sudah ada tulisan Master of Understanding, atau kita sebut dengan MOU. Sudah ada MOU. Wahai jin dari segala jin, wahai hantu dari segala hantu. Maka jangan salah ketika orang itu minta pesugihan, dagangannya laris, utama percaya dia Pak. Kata si dukun itu, kalau kamu pengen dagangnya laris, besok cari hewan yang kulitnya itu melengkung agak tajam. Apa itu Pak? Terenggiling. Bapak tahu terenggiling kan? Ambil lidah terenggiling, kata si dukun. Gimana? Dikeringkan, gantung di warung. Kenapa terenggiling? Karena terenggiling ketika dia memakan atau mencari makan, tak perlu dia cari-cari.
Cukup dia menganga mulutnya, maka datanglah lalat, nyamuk, serangga. Begitu kan Pak? Ada yang pernah masuk hutan Pak? Kalau saya ini kan anak kampung. Jadi terenggiling tuh kalau mau cari semut, cari lalat tuh tak perlu cari-cari. Nganga saja deh Pak, datang dia Pak. Nah, kalau kau gantung lidah terenggiling tuh, maka pelanggan pun datang sebagaimana lalat dan nyamuk, semut datang ke mulutnya si terenggiling. Oh, siap Pak Dukun. Jangan lupa kepala kambing, itu zaman dahulu. Kalau sekarang nasi padang pun boleh sama dukun. Masya Jadi percaya dia, rupanya setelah dapat lidah terenggiling, laris Pak. Senang dia. 6 bulan sekali kamu datang ke sini, akhirnya nyetor dia. Ada kira-kira itu Pak? Di sinetron saja. Kalau di dunia nyata saya nggak tahu. Saya dengarnya di sinetron saja.